Ups, laba-laba ini membuat jala di tangannya, mirip seperti nelayan yang sedang menjala ikan. Yap, sepasang mata yang terbelalak, cukup menyeramkan, tapi ada lucu-lucunya. Bentuk tubuhnya seperti ranting, terbilang aneh. Lebih baik kau diam. Saat berburu, dia selalu menggantung terbalik seperti ini. Hingga akhirnya malam pun tiba dan dia mulai berencana memintal benang sutra yang dia keluarkan lewat abdomen. Seperti emak-emak yang sedang membuat rajutan, dia pun mulai beraksi. Seekor tolong hamba. Dan jika mangsanya bergerak meronta-ronta, alamat semakin bahaya. Sebab jaring sutra terbilang elastis dan super lengket. Jadi jika laba-laba lain menunggu dan menjebak mangsa, dia memilih untuk menjadi sales door to door menjemput calon korbannya. Dan karena wajahnya yang menyeramkan, dia diberi nama Ogre Face. Parasit ini lebih tua dari dinosaurus, bahkan sekali cium bisa menempel hingga berminggu-minggu. Yap, dia menghisap darah. Oh, lebih baik kau diam. Bisa dibilang hewan yang bernama lamprey ini seperti benalu. Dia numpang hidup di atas tubuh hewan lain, ditunjang dengan ratusan gigi tajam yang terbuat dari keratin. Namun yang paling berbahaya justru pada lidahnya yang berfungsi seperti parutan kelapa, maju mundur. Hingga akhirnya kecupan yang mereka berikan menghasilkan luka dalam dan membekas selamanya. Lamprey adalah vertebrata primitif yang masih hidup. Bisa dibilang profesi menghisapnya sudah dia jalani semenjak dulu. Mereka bertahan hidup tanpa bekerja. Bahkan ikan yang mirip belut ini sangat invasif. Terus beranak, lamprey bisa bertelur hingga puluhan ribu. Namun di fase anyak-anyak hanya sedikit yang mampu bertahan sebab diburu oleh para predator. Jadi yang paling menyusahkan adalah versi dewasanya. Parasit sialan. Di pulau ini para babi hidup tenang, tak ada sentuhan manusia, tak ada juga perusakan alam. Yap, mereka pandai berenang, bahkan mencari makanan hingga ke lautan. Namun masih belum terungkap bagaimana bisa babi hidup di pulau tak berpenghuni, terutama di Bahama. Hingga mereka mempunyai perilaku unik sebagai proses dari adaptasi. Pandai berenang, tahan cuaca panas, hingga hidup berkelompok dan mempunyai status hierarki. Sementara yang menjadi ketua atau pemimpin biasanya yang lebih babi, dia yang lebih vokal. Dia juga yang mengatur segala-galanya. Sementara babi jelata sering disebut babu. Mereka menunggu sisa makanan dari ketua. Namun sialnya, karena viral, pulau ini sering dikunjungi oleh manusia. Turis memberinya makan, hingga akhirnya para babi kebiasaan. Kini sang babi akan berenang ke lautan saat mendengar suara perahu. Namun buruk bagi para babi, sebab mereka menjadi obesitas dan pemalas, bahkan hingga kehilangan nyawa. Manusia sialan. Seperti manusia purba, monyet ekor panjang menggunakan alat untuk bertahan hidup. Yap, mereka sering nongkrong di tepi lautan atau bisa dibilang anak pantai. Dan makanan favoritnya adalah siput, juga kerang. Namun masalahnya, mereka makhluk bercangkang. Rahangnya terbuka, dahinya mengernyit. Itu tandanya dia mulai berpikir liar. Pertama-tama monyet yang bernama ilmiah Macaca fascicularis ini akan mengumpulkan camilan terlebih dahulu, lalu diletakkannya di atas batu besar sebagai landasan, lalu dia akan menghantamnya. Ups, bahkan menggunakan beberapa jenis bebatuan yang ringan ataupun berat, menggunakan satu tangan maupun keduanya. Ini seperti manusia yang memanfaatkan palu dan juga kampak. Luar biasanya spesies monyet yang tersebar di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini dapat mewariskan perilaku ini dari generasi ke generasi yang lain serta mengajarkan satu sama lain. Smart people. Yang dia pegang adalah siput paling berbahaya di dunia sebab mampu menghilangkan belasan nyawa manusia. Yap, bahkan mulutnya bisa terbuka lebar mirip anu penyedot debu. Dia melahap mangsa secara utuh, tidak pernah mengunyah, langsung telan sebab tidak memiliki gigi. Lebih baik kau diam. Bernama ilmiah Conus geographus atau siput laut, dan inilah bagian paling berbahaya dari dirinya. Panjang menjulur itu adalah proboscis yang mirip seperti cacing. Menipu mangsa adalah kebiasaannya. Saat mendekat, dia menyuntik.
Seseekor tulung hamba. Sebab di ujung proboscisnya terdapat harpun atau gigi beracun, dan sialnya di dalam racunnya terdapat ratusan senyawa yang berbeda. Setiap senyawa itu menargetkan bagian berbeda dari sistem saraf mangsanya, seperti bartender yang memasukkan berbagai macam minuman keras ke dalam gelas. Namun racun dari siput yang berhabitat termasuk di Indonesia ini terbilang sangat berguna untuk dunia medis. Good people. Guntur petir terjebak di dalam tubuh ikan pari satu ini. Yap, dia mampu mengeluarkan tegangan listrik sesuka hati. Bahkan berkekuatan 220 volt, cukup untuk menyetrum ikan kecil hingga mati, yang membuatnya dijauhi oleh warga sekitar. Sang marble electric ray atau ikan pari listrik selalu menyendiri. Listrik itu bisa dihasilkan karena organ yang berada di dua sisi kepalanya. Di dalam organ itu terdapat ribuan sel elektrosit, di mana natrium dan kalium adalah komponen utamanya. Prinsipnya sama seperti sel saraf maupun otot pada manusia, namun diperkuat hingga beribu-ribu kali lipat. Hingga sang ikan pari yang berhabitat di perairan timur Samudra Atlantik ini mampu mengendalikan sekaligus menghasilkan listrik sesuka hati untuk menyerang Uchiha Itachi. Lebih baik kau diam. Dia termasuk nokturnal atau bekerja pada shift malam, mencari makan, melumpuhkan mangsa. Aku benci pari. Kadal ini mampu menyemburkan darah melalui matanya. Yap, sebuah mekanisme bertahan dari ancaman predator. Dia bisa memainkan pembuluh di sekitar matanya. Lebih baik kau diam. Mengumpulkan, menekan, lalu memecahkan pembuluh darah dan siap untuk menyemburkannya. Meluncur hingga jarak 2 meter dan baunya tidak sedap hingga predator enggan memangsanya. Sang horn lizard atau kadal tanduk adalah pemangsa serangga, terutama semut pemanen atau harvester ant. Jenis semut yang terbilang berbahaya sebab mampu menyuntikkan biza. Namun di hadapan kadal tanduk yang berhabitat di gurun gersang Amerika Utara dan Meksiko ini, mereka tidak bisa apa-apa. Panas teriknya siang. Tidak ada kasih sayang. Apalagi 70% dari makanannya adalah jenis semut ini. Menyemburkan darah adalah opsi paling terakhir. Dia lebih sering menggepengkan tubuh seperti perisai berduri. Aku benci kadal. Mochi besar ini adalah pagel atau fase bayi dari echidna. Ketika dewasa, lidahnya sepanjang 18 cm serta bertubuh seperti landak. Namun di tubuhnya bukanlah duri, melainkan rambut yang mengeras seperti menggunakan Gatsby. Mereka adalah mamalia atau hewan menyusui, namun bunda echidna tidak mempunyai puting. Dia mengeluarkan susu melalui pori-pori di kulitnya. Ingat. Jadi anyak-anyak echidna menghisap susu yang merembes di dua area, yaitu perut dan kantung pengeraman. Saat berburu, dia memasukkan hidungnya yang mancung ke dalam lubang yang dia gali sendiri dengan cakarnya yang sangat tajam. Terlebih di hidungnya ada semacam elektroreseptor atau pendeteksi aliran medan listrik. Jadi setiap gerakan semut ataupun mangsa lainnya bisa dia ketahui. Dan ternyata getaran cinta itu nyata. Echidna berhabitat di Papua Nugini dan Australia. Dia bisa bertahan di berbagai cuaca, gurun, salju, dan lain-lain. Yang Anda lihat bukanlah stempel ataupun cap dari kelurahan. Yap, melainkan bagian belakang atau bisa dibilang pantat dari laba-laba koin. Bernama ilmiah Cyclocosmia ricketi. Bentuk pantatnya berubah menjadi tameng hidup, terutama untuk bertahan dari serangan para predator seperti tawon parasit. Dia mempunyai rumah di bawah tanah dan saat diserang, dia akan menjadikan pantatnya sebagai pintu masuk. Dia juga membuat gerbang luar dari campuran tanah, sutra, dan dedaunan yang berguna untuk menjebak mangsa. Terlebih dia adalah predator penyergap. Lebih baik kau diam. Dengan pantat yang seperti koin dinasti Cina, karena memang berhabitat asli di sana. Sang laba-laba terbilang langka dan sangat jarang ditemukan. Namun mereka bisa hidup hingga 10 tahun, tapi hanya betina. Sebab pada umumnya pejantan laba-laba sering sial dan kehilangan nyawa. Kalau tidak dimakan predator, ya dimakan bunda. Aku benci betina.
Sang lebah tak perlu lagi mencari madu, sebab kini nyawanya sudah di madu. Yep, namun makhluk apa yang menyergapnya hingga serangga pintar itu tertipu mentah-mentah? Sang begal bernama Crab Spider dari keluarga Thomsidae. Dia adalah seekor laba-laba yang berbentuk seperti kepiting dengan kaki yang cukup panjang. Biasanya nongkrong di atas bunga, dan uniknya dia mampu merubah warna tubuhnya. Namun berbeda dengan bunglon yang mampu berkamuflase sekejap mata, dia membutuhkan waktu berhari-hari. Lebih baik kau diam. Dia bermain dengan pigmen di tubuhnya, menyimpan, meniru, dan memproduksi. Dan bukan cuma itu, sang kepiting laba-laba juga bisa memantulkan cahaya. Ini berfungsi untuk mengaburkan pandangan sang lebah yang mempunyai indera penglihatan yang tajam. Panas tariknya siang, aku butuh kasih sayang. Momen yang ditunggu-tunggu datang. Sang lebah kini dipeluk erat oleh sang Crab Spider. Sedikit sentuhan saja, mereka menyemprotkan cairan di abdomennya. Yap, itu adalah asam format, senjata dari semut hutan atau wood ants. Uniknya cairan asam yang mereka keluarkan sangat multifungsi. Selain digunakan untuk mengusir para predator karena rasanya yang perih, juga bisa digunakan untuk mengusir bakteri, kuman, dan jamur. Bahkan beberapa hewan yang pintar sengaja mendekati semut dari genus Formica ini untuk sekedar mandi asam serta membaluri tubuh mereka agar kuat dari bakteri dan jamur. Sebuah perilaku yang dinamakan enting. Biasanya semut ini membuat sarang setinggi 1 meter dengan ranting dan daun kering. Ini bertujuan agar kompos yang mereka kumpulkan menghasilkan hawa panas, terutama di musim dingin. Seseekor tolong hamba. Mengumpulkan makanan berupa serangga maupun mayat dari hewan lainnya. Mereka terbilang penting bagi ekosistem hutan. Small people. Nampaknya dia harus segera mereset oksigen sebelum tenggelam seperti mie di dalam kuah. Yap, terlebih bagi garter snake, udara bukan sekedar bahan baku untuk bernapas. Baginya udara adalah sebuah maps atau peta, sebab dia mendeteksi mangsa menggunakan indera penciuman berupa partikel bau. Namun bukan hidung yang dia gunakan, melainkan lidah yang bercabang. Meninggikan pandangan, dia mulai scanning mencari kudapan. Lebih pengalaman. Whoops, mengeluarkan ikan dari habitatnya adalah ide yang brilian. Sebelum berburu, sang palasket terbiasa berguling-guling di atas tanah. Yap, sebuah ritual agar tubuhnya lebih menyatu dengan alam. Dan kini badannya berbau tanah, membingungkan mangsanya. Dialah kucing liar dengan bulu paling tebal dan akhirnya menemukan targetnya. Pika, kudapan favorit sang palasket. Dia mengendap-endap karena bukan tipe pelari cepat. Alih-alih mengejar, sang kucing bergerak seperti robot mainan anyak-anyak. Lebih baik kau diam. Dengan wajahnya yang super datar, dia menunggu momen yang tepat. Strategi yang jitu untuk menambah kekurangannya yang bertubuh cabi, cutie, cibi-cibi, kawaii. Terlebih dia hidup di pegunungan super dingin Asia Tengah, maka efektivitas lebih diutamakan ketimbang menguras banyak tenaga. Dia menunggu dengan sabar dan telaten, tidak gampang bosenan. Dan ketika momentum itu tiba, ledakan tenaga, dia menyergap. Seseekor tolong hamba. Waktunya makan. TKP berlumuran darah, dan dialah pelakunya. Yap, sang laba-laba pelompat dari keluarga Salticidae. Matanya yang berjumlah 8 mampu melihat secara detail. Kali ini dia mendapatkan buruannya. Namun dia harus memfokuskan penglihatannya. Selayaknya kamera, retina mata sang laba-laba mampu mengunci target. Selanjutnya dia mengatur strategi, mengatur jarak, mengendap-endap. Sebab sang laba-laba pelompat tidak menjebak, dia menyergap mangsanya. Ups, seseekor tolong hamba. sang nyamuk yang sudah makan harus rela dimakan. Namun ada yang aneh di balik cara kerja sang laba-laba. Karena jika kalian perhatikan, di belakang bokongnya dia menyimpan seutas benang sutra. Itu adalah sebuah trik yang dinamakan dragline. Sebuah sabuk pengaman agar tidak terjatuh ataupun tertabrak. Sunyi dinginnya malam, lebih baik kau diam.
Di luar negeri, celurut tampak bersih, cabi, cutie, cibi-cibi, kawaii. Tak seperti di sini. Yap, dia cepat dan lincah serta mempunyai energi yang meledak-ledak. Tenaga sang celurut cepat habis, begitupun metabolismenya super cepat. Maka untuk mengakalinya, setiap jam dia harus makan. Jika telat sedikit, alamat nyawa menghilang. Beruntungnya dia mempunyai bakat terpendam, yaitu menyelam hingga 20 detik lamanya. Kali ini dia mencari larva serangga, namun sedikit lama karena penglihatannya terbilang buruk. Jadi sang celurut mendeteksi menggunakan kumis serta getaran. Dia yang sedang berburu diburu juga oleh waktu. Makanan pun didapatkan. Seseekor tulung hamba. Namun itu saja tidak cukup karena dia harus makan lebih dari berat tubuhnya. Bayangkan jika manusia seperti ini 100 piring saja masih kelaparan. Celurut air juga termasuk mamalia berbisa. Dia mempunyai ludah yang beracun. Cucurut sialan. Salah satu jenis tumbuhan yang ditakuti para serangga sebab dia menjebak dan memangsa. Yap, namanya adalah sandu dari genus Drosera atau juga tanaman karnivora. Berbagai macam serangga seperti lalat, nyamuk, bahkan kecoa dia peluk dan serap. Para korban bisa tertarik sebab sandu menyajikan seperti embun air ataupun nektar. Pada kenyataannya itu adalah cairan lengket hasil kreasi dari adaptasinya yang komponen utamanya terdiri dari air, gula, dan enzim pencerna. Seseekor tulung hamba. Namun uniknya ada satu serangga yang terbilang kebal. Dia seolah menantang tumbuhan ini. Dia adalah kumbang sandu yang mempunyai tubuh hidrofobik atau anti lengket. Dia memangsa korban yang sudah terjebak, atau bisa dibilang makanan bergizi secara gratis. Dan karena tumbuhan sandu hidup di lingkungan yang minim nitrogen, maka dia mengembangkan kemampuan bertahan hidup dengan cara menyerap serangga.